Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Riskan dimanapun berada, jumpa lagi kita dengan materi baru, yaitu tentang gerak. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih gerak, apakah semua benda dikatakan bergerak. Sebelum kita lanjut materi, jangan lupa ya Sobat untuk like dan kasih saran yang membangun untuk perkembangan video kita. Baiklah para sobat, mari kita saksikan penampilan gitaris Fisken SMK Negeri 1 Batam. Nah, kira-kira gitaris tersebut melakukan gerak atau tidak ya? Memahami apa itu gerak, yuk simak yuk simulasi berikut. Nah, ini ada satu siswa SMK 1 Batam akan pulang ke rumah, diamati oleh 3 temannya, kemudian dia naik bus sekolah untuk sampai di rumah. Alhamdulillah, siswa tersebut sampai dengan selamat. Ternyata si pengamat menyatakan apakah siswa yang bernama V itu bergerak atau tidak. Pengamat pertama menyatakan iya, sedangkan pengamat kedua yang berdasi warna oranye itu menyatakan iya. Ternyata dua pengamat tersebut mengambil kesimpulan bahwa Via bergerak. Nah, kenapa ya kedua pengamat tersebut mengambil kesimpulan bahwa Via bergerak? Karena Via berpindah tempat dari halte sampai ke rumah. Jadi demikian bergerak itu adalah dinyatakan dengan berpindah tempat dari satu posisi ke posisi berikutnya. Memahami gerak, kita coba simulasi kedua. Perhatikan siswi SMK Negeri 1 Batam yang akan pulang ke rumah naik bus sekolah. Kita lihat dia menuju rumah. Nah, alhamdulillah siswi SMK Negeri 1 Batam sampai dengan selamat di rumah. Nah, pengamat mempertanyakan apakah sopir bus dan penumpang lainnya bergerak. Menurut pengamat berdasi biru, ya, sedangkan menurut pengamat berdasi oranye, sopir bus dan penumpang lainnya tidak bergerak. Nah, antara pengamat berdasi biru dan pengamat berdasi oranye, mereka memiliki jawaban yang berbeda. Kira-kira menurut Sobat Fisken itu kenapa? Nah, alasannya menurut pengamat berdasi biru kenapa menjawab iya, karena mereka, sopir dan penumpang lainnya berpindah dari tempat asal sampai ke tujuan. Sedangkan menurut pengamat berdasi oranye dia menjawab tidak, karena para penumpang dan sopir tetap berada di dalam bus. Wah, dua hal yang berbeda memang, tetapi mereka tidak salah. Kenapa? Karena menurut penumpang berdasi biru melihat dari asal tujuan, sedangkan berdasi oranye melihat dari posisi bus. Berarti mereka memiliki acuan yang berbeda, sehingga gerak bersifat relatif. Jadi, kita boleh meninjau dari acuan yang berbeda. Nah, dari dua simulasi tadi, yuk kita simpulkan apa sih gerak. Dari simulasi pertama, terjadi adanya perpindahan. Simulasi kedua, adanya titik acuan dari setiap pengamat, sehingga gerak itu merupakan perpindahan sebuah objek terhadap titik acuan. Oke, setelah memahami apa itu gerak, yuk kita kembali ke materi sebelumnya tentang besaran. Apakah sobat-sobat tahu besaran apa saja yang ada di kasus gerak? Nah, salah satunya adalah jarak, perpindahan, dan waktu. Kemudian kita juga bisa mengukur kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nah, itulah besaran yang ada pada gerak. Yuk kita kupas besaran jarak dan perpindahan. Perhatikan simulasi ketiga berikut. Siswi SMK Negeri 1 Batam akan pulang ke rumah menggunakan bus sekolah, di mana jarak tempuh dari halte ke rumah itu sejauh 620 meter. Nyampe di rumah, siswi tersebut harus berbalik arah lagi karena ada janjian sama temannya sejauh 300 meter. Nah, bisa dihitung bahwa jarak tempuh dari siswi tersebut adalah jarak dari posisi pertama ke rumah ditambah jarak kedua rumah ke tempat temannya, totalnya 920 meter. Sedangkan perpindahan yaitu jarak posisi pertama ke rumah dikurang jarak rumah ke tempat teman, totalnya 320. Kodenya kalau kita perhatikan sama antara jarak dan perpindahan, tetapi hasil yang diperoleh untuk jarak 920 sedangkan perpindahan 320 berbeda. Hal ini terjadi kira-kira menurut para sobat Fisken kenapa? Padahal kode jarak dan perpindahan itu sama, yaitu dilihat dari titik awal ke titik akhir. Nah,
Kenapa antara jarak dan perpindahan berbeda? Karena jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh dari awal sampai akhir dari semua rute yang dilalui, artinya arah diabaikan, sehingga dikenal dengan besaran skalar. Sedangkan perpindahan merupakan panjang lintasan antara titik awal ke akhir, tanpa melihat rute yang dilalui, sehingga termasuk besaran vektor. Jadi antara jarak dan perpindahan merupakan satu hal yang sama namun memiliki perbedaan. Kita masuk besaran berikutnya, yaitu kecepatan dan kelajuan. Para sobat masih ingat V sama dengan 4 meter per sekon? Itu mengandung makna bahwa seseorang mampu menempuh jarak sejauh 4 meter dalam waktu 1 detik. Sedangkan kelajuan, contohnya 3 meter per sekon, artinya seseorang mampu menempuh jarak sejauh 3 meter dalam waktu 1 detik. Di sini sama-sama mengandung konten jarak, tetapi sebenarnya mereka memiliki makna yang berbeda. Nah, sekarang kita membedakan kecepatan dan kelajuan. Perhatikan gerak siswi SMK Negeri 1 Batam dari posisi 1 ke 2 sejauh 80 meter dalam waktu 40 detik. Kemudian dari posisi 2 ke 3 berbalik arah sejauh 20 meter dalam waktu 10 detik. Jarak tempuh siswi tersebut adalah 80 meter ditambah 20 meter sama dengan 100 meter, sedangkan perpindahannya 80 meter dikurang 20 meter sama dengan 60 meter. Nah, kecepatannya sama dengan 60 meter dibagi 40 ditambah 10 detik sama dengan 1,2 meter per sekon. Sedangkan kelajuannya sama dengan 100 meter dibagi 40 ditambah 10 detik sama dengan 2 meter per sekon. Kecepatan nilai atasnya 60 itu merupakan nilai perpindahan. Sedangkan pada kelajuan 100 meter itu merupakan nilai jarak tempuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecepatan merupakan perpindahan dibagi selang waktu. V sama dengan S per T. V merupakan kecepatan meter per sekon, S sama dengan perpindahan meter, dan T dalam waktu. Sedangkan kelajuan merupakan jarak dibagi waktu, di mana V sama dengan S per T. V sama dengan kelajuan dalam meter per sekon, S jarak meter, T adalah waktu dalam satuan detik. Nah, itulah perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Setelah para sobat, kita masuk besaran berikutnya, yaitu percepatan. Nah, perhatikan simulasi gerak siswa SMK Negeri 1 Batam yang pulang ke rumah. Dari jarak tempuh pertama sampai ke jarak kedua, ketiga, dan seterusnya, itu jarak tempuhnya bernilai sama setiap satuan waktu. Hal ini menandakan bahwa siswa SMK Negeri 1 Batam tersebut memiliki kecepatan yang tetap setiap satuan waktu. Kalau kecepatannya tetap, dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut tidak melakukan percepatan, atau dengan kata lain, percepatannya bernilai 0 karena jarak tempuh setiap satuan waktu bernilai sama. Nah, sekarang yuk kita simak simulasi berikutnya. Siswa SMK Negeri 1 Batam pulang ke rumah. Tetapi kalau kita perhatikan dari simulasi tersebut, terdampak bahwa dari posisi 1 ke 2, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu jarak tempuhnya berbeda. Kalau jarak tempuhnya berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut memiliki kecepatan yang berubah setiap satuan waktu. Jika terjadi perubahan kecepatan, nah, artinya siswa tersebut mengalami percepatan yang besar dari 0. Menurut para sobat, apa sih percepatan? Nah, dari simulasi tadi kita bisa lihat bahwa ada dua unsur yang dipertimbangkan. Yang pertama, adanya perubahan jarak akibat kecepatan yang berubah setiap satuan waktu. Artinya, percepatan merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu, di mana A sama dengan V2 dikurang V1 per T. A merupakan percepatan dalam 1 meter per sekon kuadrat, V2 adalah kecepatan akhir, V1 adalah kecepatan awal, T adalah waktu. Jadi percepatan bisa bernilai positif maupun negatif. Untuk menentukan apakah sebuah objek bergerak cepat atau lambat, dilihat dari nilai percepatan. Objek yang bergerak cepat itu memiliki nilai percepatan besar dari 0 dan ditandai dengan peningkatan kecepatan. Sedangkan objek yang bergerak lambat itu nilai percepatannya kecil dari 0 yang dicirikan dengan kecepatan mengalami pengurangan atau berkurang, di mana dari nilai V yang tadinya bernilai besar menjadi V yang bernilai kecil.
Terima kasih para sobat. Semoga setelah memahami konsep gerak, para sobat bisa menyimpulkan objek-objek di sekitar sobat apakah dikatakan bergerak atau tidak. Demikianlah paparan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk para sobat dimanapun berada. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.